متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Juz berapa Mas Ita? Juz 11 ya. Alhamdulillah bulan Ramadan ini kita bisa belajar bersama sampai juz 11. Berarti kurang lebih setiap harinya kita membaca 1 juz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita baca selama ini mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah. Dan apabila ada kesalahan ya dalam kita membaca, mudah-mudahan diberikan maaf oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena memang kalau kita membaca pasti tidak lepas dari salah ya. Yang penting kita berusaha untuk benar ya. Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu sudah khatam berapa kali? Mudah-mudahan ya, yang belum khatam tidak apa-apa ya. Alhamdulillah kalau sudah khatam. Mas Tommy sudah khatam ya. Alhamdulillah ya. Karena apa Bapak Ibu, kalau kita khatam di dalam Ramadan itu spesial. Idza khatamal abdu al-Qur'ana
shalla alaihi situna alfi malakin. Barang siapa seorang hamba yang menghafalkan Al-Quran, maka akan didoakan oleh berapa Pak Duta? 60.000 malaikat. Okay. 24 jam apabila kita berdoa, insya Allah akan diaminkan oleh 60.000 malaikat. Kira-kira seperti itu. Dibaca dari juz 1 sampai juz 30 itu manfaatnya atau barokahnya kita dikelilingi oleh banyak malaikat ketika kita mampu menghafalkan Al-Quran. Okay. Dan tadi ada ayat ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izah. Kalau di situ mau'izah itu ada yang menafsirkan Al-Qur'annya. Mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, sebagai obat yang ada di dalam hati kita. Di Al-Quran itu selain sebagai pedoman buat kita, pedoman hidup kita, juga sebagai obat hati kita. Obat hati. Tombol hati. Ada 5 perkara. Nomor 1 saya mau Quran sama. Nah ini laras. Insya Allah kalau kita sering-sering membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Pak, kalau nggak tahu artinya bagaimana? Gimana Pak Duta? Iya, kalau belum tahu artinya atau belum memahami artinya bagaimana, apakah dapat pahala atau tidak? Ada cerita Ibu Pak Ibu. Suatu hari ada santri yang tanya kepada Pak Yainya, Pak Yainya, gurunya. Pak Yai, kalau saya membaca Al-Quran tapi saya tidak tahu artinya bagaimana? Kayak aksen ini tak kembali Pak Muhammad. Tapi gimana jawabnya sang kiai tadi? Tidak menjawab secara langsung. Tapi sang kiai tadi memerintahkan santrinya untuk mengambil apa ya? Kayak terancangan. Tahu terancangan apa? Wadah berkat tuh loh. Apa? Wajah besek yang kotor disuruh mengambil, kemudian disuruhlah sang santri itu untuk mengisi kolak dengan besek tersebut, besek yang kotor yang bolong-bolong tadi. Bagaimana sang santri ketika diperintah oleh kiainya, yang berangkat saja, penuhi kolak tersebut dengan mengambil air sungai, memakai besek inilah seperti itu. Sampai terus sampai kesel santrinya tadi. Kok ora kebak-kebak? Lha kok sekebak ora rasa kebak ya. Wong jenenge besek diwadahi apa jenenge air diwadahi besek mesti kan bocor. Sampai kesel ya enggak bakal bisa penuh. Terus sang santri tadi matur kepada kiainya, "Ngapunten Kiai, ini sudah beberapa jam saya mengisi kolak tapi tidak penuh-penuh." Kurang lebih singkat ceritanya seperti inilah. Itulah jawabannya, wahai santriku, lihat besek yang kamu bawa itu ya, yang tadinya kotor, setelah kamu celupkan ke air beberapa kali, ya, walaupun airnya itu bocor tidak bisa diambil, tapi dengan lama kelamaan besek tadi menjadi bersih. Nah itu pun terjadi pada hati kita. Walaupun kita misalkan belum tahu artinya, tapi kita sering membaca Al-Quran, insya Allah akan menjadikan hati kita bersih. Syukur-syukur kita bisa memahami artinya. Artinya memahami di sini adalah kita tidak bisa memahami sendiri, Bapak Ibu. Kita ngaji, mendengarkan pengajian, mendengarkan kajian-kajian, tausiah, kajian tafsir, tafsir seperti itu. Kalau kita mempelajari sendiri sebenarnya bisa ada terjemahnya, tapi kadang-kadang sok melenceng kadang-kadang ya. Karena apa? Karena kadang-kadang ayat atau surat yang kita pahami, terjemah yang kita pahami itu tidak seperti tekstualnya. Kadang-kadang ada asbabun nuzulnya karena kita bagaimana turunnya. Artinya itu kadang-kadang tidak seperti yang kita baca di dalam artinya tersebut. Oke, maka Bapak Ibu, alhamdulillah
kita masih terbata-bata misalkan membacanya, asalkan kita berusaha dan istiqomah setiap hari, ya insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sampun zakat fitrah sedanten nggih? Sampun. Alhamdulillah. Ya ampun suke zakat fitrah nggih. Zakat fitrah ketika bulan Ramadan wajib bagi kita semuanya. Nggih. Karena apa? Karena sering saya sampaikan kepada anak-anak yang zakat, nggih, syahrul Ramadan itu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Nggih. Puasa Ramadan itu menggantung antara bumi dan langit. Layar fa'u ora diangkat illa bi zakatul fitri, kejaba dengan zakat fitrah. Kalau kita zakat fitrah, insya Allah pahala puasa kita sudah diangkat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan sampai lupa, paling lambat zakat fitrah adalah imam khotib Idul Fitri naik ke mimbarnya, itu paling lambat kita zakat fitrah. Memang afdolnya zakat fitrah itu adalah malam hari raya itu, malam hari raya sampai khotib naik ke mimbarnya, itu adalah paling utama kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi perlu dipertimbangkan, kalau panjenengan zakatnya di masjid, di lembaga-lembaga yang mengatur tentang zakat, itu kalau panjenengan kok zakatnya pas malam takbiran, zakatnya tenggo duit sisa, itu merepotkan bagi panitianya. Terus merepotkan sekali. Karena apa? Nanti selain membagikannya juga gerusa-gerusu, kesusu nanti bagiannya ini, terus memberikan beras juga. Kecuali panjenengan langsung memberikan kepada mustahiknya, kepada orangnya langsung. Nah, itu di malam hari raya itu baik. Tapi kalau dititipkan ke masjid, ke badan amil seperti itu, kalau bisa. Biasanya kan badan amil itu mentasarufkan zakatnya kan di hari ini misalkan. Karena apa? Karena biasanya di hari raya tidak mungkin untuk mengurusi zakat lagi. Apalagi yang sebagai panitia ya, kalau panitia itu kan nggak dibayar, nggak boleh menerima zakat. Kalau amil kan boleh. Kalau di musola itu ya swadaya saja, Bapak Ibu, gotong royong saja, tidak ada upaya mesake kita semuanya zakatnya kok pas malam hari raya misalkan, mesake wis ra upaya, mengke tasarufnya bingung. Akhirnya tujuannya nanti panti asuhan. Jadi yang paling mudah kan di panti asuhan, di drop di sana. Karena apa? Karena kemarin saya dicurhati oleh yang amil. Ya, kerepot ini. Nah, zakat malam hari raya, terus zakatnya nggak duit sisa. Nah, itu siji tadi membelikan beras, kemudian mentasarufkan rotok repot. Ini Bapak Ibu terkait dengan zakat fitrah, jangan lupa untuk menyempurnakan ibadah puasa kita semuanya. Karena zakat fitrah itu adalah fungsinya untuk mensucikan diri kita. Kalau zakat mal itu mensucikan harta kita, zakat fitrah mensucikan diri kita. Jadi sudah komplit. Kalau panjenengan punya zakat, punya harta yang melebihi 85 gram emas seharga 85 gram emas, maka panjenengan sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal, zakat malnya. Panjenengan misalkan sekarang harga emas 2 juta misalkan, 2 juta kali 85 berarti 170 juta. Ini berarti 170 juta. Panjenengan sudah wajib menzakati harta panjenengan sebesar 2,5%-nya. 2,5%. Kalau sudah punya. Kalau belum bagaimana? Kalau belum ya tidak wajib. Tapi sunnah untuk sedekah atau infak. Kalau infak sedekah tidak ada ketentuan berapa, seikhlasnya. Kalau zakat ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Kalau infak memang infak sedekah itu tidak ada
ketentuan berapa yang harus kita keluarkan seikhlasnya. Misalkan kok banyak ya alhamdulillah, kalau semampunya ya alhamdulillah. Nggih, ngoten Bapak Ibu, monggo dihitung piyambak nggih niku setahun ya, haul setahun. Dalam setahun itu bersih gitu ya. Nggih, misalkan harga emas 2 juta gitu nggih. Tapi enggak kira-kira. Kita ini aja ya. Iya. 2 juta. Iya. Jadi dalam setahun ketika kita mendapatkan 110 juta itu Bersih. Iya. berarti kita harus Mengeluarkan 2,5%. 4.250.000. Iya. Nggih. Bersih itu. 170 juta bersih. Nggih, bersih. 170 juta bersih tapi utangnya ya kan. Lah utang itu termasuk Bapak Ibu. Termasuk berarti kita apa ya istilahnya? Utamakan Jadi syarat zakat tuh ada yang mengatakan kalau kita tidak memiliki beban hutang, ya, beban hutang. Tapi kalau memang apa itu memiliki apa itu harta segitu terus tidak punya hutang dan memang ya pokoknya itu bersih Bapak Ibu, bersih dan tidak dalam keadaan hutang. Kalau hutang malah dengan Diwajibkan membayar kalau hutang malah dengan berhak menerima zakat. Gorim maksudnya gitu. Karena itu gorim itu adalah orang yang memiliki hutang. Itu berhak sakit zakat. Monggo kalau Kita pecahkan. kemarin bilang saya tak kasih. Tapi saya yakin ya apa goreng di sini apa itu kriterianya bukan seperti itu. Jenengan mampu bayar goreng itu memang orang yang pinjam dan tidak mampu bayar. Seperti itu. Jadi Mas Wahmi. Tanya Pak, saya masih multi tafsir Pak. Antara yang dimalkan itu pendapatan apa harta. Karena kalau pendapatan pemahaman saya yang kita dapatkan pada tahun tersebut. Kalau harta kan yang sudah kita punya nih. Misalkan kita beli mobil tahun lalu atau beli rumah tahun lalu. Itu kan harta maksudnya Pak. Itu wajib dimalkan juga apa hanya pendapatan kita pada rentan waktu 1 tahun tersebut. 1 tahun atau akumulasi harta maksudnya. Nah, maksud saya seperti itu. Pak Duta Jawa. Kira gitu masih Pendapatan. Ya. Pendapatan. Ada yang berpendapat ya Bapak. Tafsir Yang wajib dizakati adalah harta yang berkembang. yang berkembang. Ya, yang berkembang misalkan. Nah, mobilnya panjenengan kalau mobil pribadi, dia itu kan nggak berkembang. Kecuali kalau mobil Rental. untuk usaha, rental. Itu termasuk yang wajib dizakati. wajib dizakati ya Pak ya. Oke, wajib dizakati kalau mobilnya misalkan berkembang Menghasilkan. Oke, kalau untuk mobil pribadi tidak, karena tidak berkembang. Sawah berarti Sawah itu masuknya hasil pertanian. kos-kosan. Oke. Kalau seperti di kota Nah, kalau kos-kosan itu memang itu termasuk karena Masuk ya, Pak? punya tanah tapi tidak menghasilkan Pak, itu gimana? Hah? Punya tanah tapi tidak menghasilkan. Orang Iya, tidak karena punya. tidak berkembang. Wes, aman berarti. Iya. Kalau tanah Kita rame akeh tanah. pernah disewakan, dia bagus ya. Urung. Kalau disewakan, kalau dikontrakkan, itu kurang lebih ada pendapat seperti itu Bapak Ibu. Tapi memang di sini ada banyak pendapat. Ya, ada banyak pendapat. Setahu saya, hal yang wajib dizakati adalah harta yang berkembang. Harta yang berkembang. Kan Pak Ilmu ya? Menurut saya, ya apa itu? Setahu saya, sependek yang saya tahu itu memang harta yang berkembang. Seperti Gofun. Kabar. Ketahui. Jebul aku. Info mau Kalau ternak Pak, kita punya sapi nih 5 ekor, kan ya. Masuk mal nggak Pak? ada. Nah, kalau binatang ternak itu termasuk Iya, harta setelah- yang wajib dizakati Mas Dani. Cuma ada kriterianya berapa sapi yang Ya, setara dikotomi berapa ini. kan tadi ya? Kalau sapi kelihatannya itu kalau nggak salah berapa ya? Aku kali ya. 40. Yang jelas ada kriterianya juga ya. 40 sapi. Baru Siaman. baru zakat, baru wajib zakat sapi. 40 Siaman, berapa? Silvi. Pokoknya ada nisabnya.
ada batas akhir untuk zakat, untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa Bu? 30 ekor sapi. Nanti zakatnya kambing. Enggak sapi siji. Ya, zakatnya kambing. Ya. Kenapa kambing, Pak? Kenapa Ya kambing? memang itu Ya, kan syariatnya syarat. seperti itu. Hewan di bawahnya gitu. Ya pokoknya seperti itu. Pokoknya seperti itu. Nek unta, Pak. Kambing berapa Bu? Nek kambing. Kambing ya kambing. Nah, kambing Ya 40, kambing. tapi ada umurnya Kalau berapa? kambing berarti kelinci. Ayam. Kalau ayam tidak termasuk. Pokoknya yang wajib itu Garangan. unta, domba, kerbau, Sebelah langsung. nah, kucing tidak termasuk. Kucing. Ora. Hewan sing khusus korban itu lho. Pak. Hewan yang bisa dikonsumsi saja. Apanya Mas? Hanya Ayam hewan? tidak, Mas? Ya enggak, kan orang korban, ora iso korban. Ayamnya dijual dan menjadi harta kan ya. Ayo, Tapi pokoknya memang kalau wajib hanya yang bisa zakatnya dimakan. itu adalah yang berkaki 4. Oh. Nih, seperti kambing. Kalau Kerengan. ya. Nah, binatang ternak termasuk zakat itu ada apa itu ada zakat pertanian, binatang ternak, terus barang temuan, terus barang tambang. Pernah Bu? Iya. Tambang. Emas, perak itu yang wajib dizakati. Oke. Itu tentang zakat. Oke. Berikut langsung. Karena Bu, kalau rumahnya disewakan atau dikontrakan Itu wajib zakat. Kalau berkembang Bu. Kalau menghasilkan istilahnya Kalau gitu. menghasilkan. Kayak Pak Budi kos-kosan. Nah. Iya. Malnya seharga sewa kontrakannya apa harga rumahnya? Pak? Harga. Oh, 25%-nya tadi ya. Oh iya. Senilai 85 gram Iya, iya. emas. Bersihnya. Oke. 2,5%-nya juga. Bayarnya Berupa uang. uang, ya. Tidak berupa rumah kalau ya. Masih ada? Dalam Terus Ini Bu belum. lanjut. Lanjut Bu. Lebih utama kayak gini. Sing seru ku aja pas momen iki. ya, ini Ilmu tenanan. pendek yang saya tahu deh ya. Nanti kalau ada referensi lain. Tambah Pak Duta engko tenang. Beriman Bu. Ngeten lho Mas. Suatu misalnya aja. Nggih. Rumah itu kan dikontrakan. Nggih. Terus yang di nilai yang diangkatkan itu harga rumah apa harga Hasil kontrakannya. Hasil. Hasil kontrakannya. Hasil nek sampai di maske piro mau. Oke, misalkan Yon Sewu ada orang yang kontrak kos-kosannya misalkan berapa petak gitu, berapa petak. Lah itu selama setahun itu senilai dengan 8 nisab emas 85 yaitu wajib untuk dizakatkan. Oke, kurang lebih seperti itu Bu. Oke. Itu bukan harga jual rumah. Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Oke. Jadi kan kegiatan seperti ini tuh yang pertama alhamdulillah sangat mendekatkan kekeluargaan kita yang pertama. Yang kedua juga menambah pengetahuan, menambah pengalaman yang kita tidak tahu kita tanyakan. Pertanyaannya saya Pak, apakah setelah Ramadan kita lanjutkan? lanjut. Siapa tahu seminggu sekali mungkin Betul. gitu. Anu, Lanjut. disisipkan di kombel. Kombel rohani itu. Bagus tuh Pak. Kalau seperti Gue itu, sih pengen nyumbang maam apa jajan boleh. Oke? Itu pertama ya. Oke, insyaallah. Insyaallah siap. nanti insya Allah Bu. Siap. Ya, pas lah. Oke. Minimal bebek. Ono minimalnya sih sak puternya kan tentu setahun. Bebek sisi nggih wong 30 Mas. 30 bebek kok zakate piro? Semoga untuk beli. Ya sudah ada insya Allah. Wah, semangat ngaji ono mangane. Iya tuh. Lebaran kita lanjutkan. Oh. Bagus, ya. Paling berapa putaran Bisa lagi? cari waktu yang bagus. Ngerti rombong model Gus Ilmi mbek Tommy. Izin oleh Heran Tommy, Gus. insya Allah Buronan. kita
lanjutkan nggih. Kayak ning kampung ngono ya. Nggih, ngoten Bapak Ibu. Pondok-pondok penak. Sip. Monggo alam disawab ya Bapak Ibu, jawaban yang kita jawabkan tadi. Awal-awal beda. Insya Allah Slot-slot, ya ada referensinya. Kalau ada referensi lain, ya itu adalah jangan dibenturkan, ya, jangan dibenturkan. Ada pendapat seperti itu. Ya. Ngoten Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, Mbah. Mundur iki. Mas naik mundur iki, ya Man. Lalu Mas naik mundur iki. Mundur lamaran. Konten Pak. Wah, mundur iki lek bali laku iki. Jalan-jalan ngombe mengko. Pak Muhammad, itu hitungnya punya kita sendiri apa dan suami? Yang 85 gram itu Berkeluarga ya suami dan kita berdua. profesi itu ya Pak ya? Iya, zakat profesi itu dikiaskan dengan zakat emas. Ya, 2,5%. Ya sama profesi beda? Sama. Ya, zakat emas itu ya zakat harta. Zakat profesi kan zakat kayak dokter, guru dan lain sebagainya. Pokoknya yang profesi. Apalagi zakat wakaf berarti. Banyak gitu kan profesi kan profesi. Paling luas. Al-in. Kita kalau zakat sendiri, tapi sebenarnya itu sudah masuk. Karena siapa pakai zakat itu dan lain ya sudah diberitahukan kan, tapi kita nggak jelas gitu. Kalau kemarin zakat fitrah.